Oke, di video sebelumnya kita sudah menampilkan halaman blog kita dari local storage kita. Kemudian selanjutnya kita akan membuat fitur add postingan. Jadi pas kita add postingan ini nanti akan ditampilkan di halaman blognya. Oke. Dan untuk local storage ini jika kita refresh, datanya tetap ada disimpan di local storage, tidak akan terhapus ya. Oke, kita langsung buka lagi project kita. Yang pertama kita akan buka dulu file app-nya. Nah, di file app JSX ini kita akan mengirimkan sebuah metode untuk menghandle saat postingan ditambahkan. Caranya di sini kita akan membuat function namanya on add post. Kita di sini kita akan tambahkan on add post. Jadi ketika postingannya ditambahkan, kita akan ambil si title sama si body, title body yang dari inputan halaman add post ya. Kemudian kita akan menjalankan sebuah function yang dimana dia akan membuat objek postingan baru. Kemudian untuk ID-nya kita bisa membuat ID unik dengan memanggil function date.now. Nah, ini akan memanggil ID atau nomor sesuai dengan hari gitu. Jadi ini bakal unik gitu tiap detiknya. Kemudian kita panggil title dan juga body. Kemudian created ad-nya kita created ad-nya kita bisa panggil new date. Kemudian kita ubah jadi string to iso string. Oke. Nah, ini untuk postingan barunya. Jika sudah dibikin objek, lalu kita akan set si postingannya, set post, lalu masukkan si postingannya. Yang pertama kita set post, masukkan si postingan yang sebelumnya, kemudian kita masukkan postingan yang baru. Jadi ini dipecah nih. Nah, jadi si array-nya ini di unpack, array si post-nya, kemudian kita tambahkan dari array new post. Nah, seperti ini. Ini untuk function add post-nya ya. Jangan lupa kita kasih di depannya konstanta on add post. Lalu function dari add post ini kita akan kirim ke halaman add. Nah, di sini jadi ketika add post kita akan kirimkan, ketika add post kita akan kirimkan fungsi on add post gitu. Nah, untuk add post ini kita akan tangkap di page add. Nah, di page add ini kita tangkap si add page-nya itu. Add post-nya. Add post. Kita tangkap add post-nya, kemudian kita akan kirimkan add post ini ke halaman post input-nya. Nah, untuk post input ini karena kita akan gunakan sebuah action gitu, jadi kita kasih nama action post gitu, yang dimana action post ini nama actionnya yaitu add post. Jadi action postingan itu meng-add post gitu, ambil dari props yang ada di app. Jadi ketika menambahkan postingan kita panggil on add post, kemudian di add-nya kita tangkap dan kita kirim lagi ke post input dengan key action post gitu. Oke, di halaman add sudah selesai, lalu kita pergi ke komponen dari post input. Post input yang pertama kita tangkap si action post-nya, akan membuat custom hook dulu, custom hook untuk input ya, untuk input title dan juga si body ini. Jadi di folder hooks kita bikin file baru dengan nama use input.jsx. Kemudian di dalamnya kita akan mengimport dulu si use state, dan kita akan export function namanya use input. Lalu kita kasih default value-nya kosong, string kosong, dan di sini kita akan membuat state ya, value dan set value
menggunakan use state dan default value. Lanjut, di sini kita juga membuat function untuk menghandle ketika si value-nya berubah. Kita kasih target. Di sini dia menjalankan sebuah function untuk men-setting value-nya. Target.value. Oke. Kemudian return. Di sini akan mereturn 3 buah array. Value, 3 buah variable. Value. Kemudian ketika si value-nya berubah dan untuk men-setting value-nya. Oke. Just save. Nah, untuk use inputnya sudah beres. Kita tinggal panggil di post input. Yang pertama kita akan membuat state untuk title. Jadi kita bisa konstanta title, kemudian saat si title-nya berubah, on title change, kita gunakan use input punya kita. Oke. Lanjut, kita juga akan membuat state untuk si body dan on body change, use input. Oke, state-nya sudah dibuat. Nah, sebagai catatan, kenapa di add ini kita ganti namanya menjadi action post? Karena di action post ini nanti kita akan melakukan pengecekan untuk halaman update postingan gitu. Jadi halaman post input ini nanti akan digunakan di halaman add yang ini, kemudian di halaman edit yang nanti kita akan buat. Nah, di sini kita akan masukkan dulu si title-nya ke dalam input ini. Di sini kita tambahkan value-nya title, kemudian ketika berubah on change, kita tambahkan on title change. Kita word ref, lalu di bodinya juga sama, di text area-nya ya. Text area-nya ini ketika untuk value-nya sama, ini body, dan ketika berubah on title change, on change, on body change. Oke, kita save dulu, kita cek dulu apakah inputannya berjalan. Oke, sudah berjalan. Kemudian sesudah itu kita akan melakukan action post. Jadi ketika si tombol submitnya diklik gitu, ketika dikirim on submit handler, kita akan tangkap si submitnya dengan menangkap si eventnya, lalu kita prevent default eventnya. Jadi kita mencegat action atau event bawaannya si form yang dimana dia akan merefresh halaman itu. Lalu kita akan melakukan action post yang dimana action post ini dia akan mengirim ID diisi dengan default ID, kemudian title dan juga body. Nah, title ini ngambil dari sini dan body ini ngambil dari sini. Kemudian untuk default ID ini nanti digunakan untuk saat di halaman update ya. Kita tambahkan aja di atas ini default ID-nya, kita setting aja 1 supaya tidak error. Jadi seperti ini. Kemudian di formnya kita kasih ketika si formnya disubmit, on submit, kita jalankan on submit handler. Nah, on submit handler. Oke, kita save di sini. Lanjut. Oke, kita save. Kemudian di sininya kita akan redirect halaman postingannya. Saat menambahkan postingan langsung diarahkan ke halaman home, menampilkan seluruh postingan gitu. Caranya kita panggil navigate punyanya React, kita bikin konstanta navigate, kita gunakan navigate, use navigate. Oke, kemudian di sini kita tinggal navigate aja. Kita alihkan saat sudah menambahkan postingan, kita alihkan ke halaman home, kurang lebih seperti ini. Oke, kita save, kita refresh, tidak usah di refresh ya, di sini kita coba testing postingan terbaru. Ini adalah postingan terbaru. Oke, kita coba submit.
Oke, di sini sudah ditambahkan. Nah, created ad, ini title-nya, created ad sama postingan terbarunya. Jika kita refresh, apakah datanya tetap sama? Nah, tetap ada ya ini karena disimpan di local storage. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Lanjut ke video berikutnya.